Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku, para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga dilimpahkan rezekinya oleh Allah, berkah rezekinya, putra-putrinya saleh dan salihah, hidup yang istiqomah, penuh karomah dan ma'unah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dan di dunia sampai di akhirat masuk jannah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang arti dari sebuah nama. Nama yang sejak dulu telah Allah masukkan ke dalam memorinya kakek dan nenek moyang kita, khususnya Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam, dengan firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi nama-nama benda, nama-nama barang, nama-nama ciptaan Allah itu sudah secara global dimasukkan ke dalam memorinya manusia modern, ke dalam memori manusia Nabi dan Rasul pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kullaha, semuanya. Namun bentuknya masih berbentuk file global, file yang belum terperinci, menunggu situasi dan kondisi yang pas untuk dibuka file tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, anak cucu Nabi Adam menguasai permukaan bumi ini, sehingga setiap tempat atau daerah perlu sebuah nama, baik itu nama negara, nama kota, nama desa, ataupun nama-nama prasasti yang lain, baik yang berupa kerajaan, petilasan, ataupun peninggalan-peninggalan yang lain. Jadi nama itu penting untuk identitas. Sampai-sampai para malaikat itu sempat kalah telak dengan kecerdasan Nabi Adam, karena asma'akullaha yang Allah berikan kepadanya. Lalu para malaikat ini menyerah kepada Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat ini daya intelektualnya masih kalah dengan makhluk sempurna baru yang diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah kejadian menyerahnya malaikat mengakui atas keunggulan intelektual
Nabi Adam alaihissalam, maka diteruskanlah intelektualitas itu kepada kita semua, termasuk nama-nama yang kita kenal dan kita dengar selama ini. Khususnya dalam kesempatan malam hari ini akan kami kupas sebab dan akibat, sejarah dan harapan dari nama-nama kota yang ada di Jawa Tengah. Kota kabupaten ada 29 dan 6 kota alias kota madya. Semua nama kota-kota tersebut mempunyai arti, histori sejarahnya, dan juga memiliki harapan akibatnya. Dengan diberi nama kota tersebut, maka harapan kedepannya akan seperti apa? Nah, ini akan kita kupas. Jangan seperti prinsipnya William Shakespeare, ya, what's in a name, ya, apalah arti sebuah nama. Jangan mengikuti kata-kata pepatah itu. Nama dalam Islam itu mengandung arti selain panggilan, identitas, juga doa harapan ke depan. Ya, ini saya mulai dari Kabupaten Brebes. Dulu antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Tegal itu menyatu jadi satu pada masa Mataram Islam. Brebes itu daerahnya dahulu penuh dengan perairan. Banyak air yang ada di tegalan, sawah persawahan, sehingga air mudah didapatkan. Pengairan pertanian juga melimpah airnya, sehingga banyak air yang Brebes mili, ya, dari tanggul-tanggul, ya, dari pematang-pematang sawah yang ada. Di tegalan, tapi kandungan airnya sangat banyak di dalam perut bumi Brebes itu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Brebes mili, Brebes air, akhirnya menjadi kota Brebes, pecahan dari Kabupaten Tegal. Berikutnya adalah Tegal. Tegal itu, ya itu tadi, gabungan antara Brebes dengan Tegal. Tegal itu artinya adalah sawah, ladang, ya, tegalan gitu ya. Kalau orang Jawa mengatakan tegalan. Itu dulunya adalah lokasi yang banyak persawahan. Tegalan, Tegal. Yang mana Sunan Amangkurat I itu juga dimakamkan di daerah Tegal, Tegal Arum, Tegalwangi. Ya, Tegal itu kabupaten. Jadi dulunya banyak tegalan yang subur pertaniannya. Seiring berjalannya waktu akhirnya diberi nama tempat tersebut dengan nama Tegal, menjadi Kabupaten Tegal. Berikutnya adalah kota Pemalang, Pekalongan, Kendal, dan Batang. Ini satu rumpun cerita yang sama, yaitu berasal dari seorang senopati yang ditunjuk oleh Sultan Agung yang menguasai daerah pesisir utara Jawa, mulai dari Pemalang, Pekalongan, ya, Batang, dan Kendal, yaitu Tumenggung Bau Rekso. Di Pemalang, ya, ini ada seorang
sesepuh yang mempunyai anak yang bernama Joko Malang, yang akhirnya Joko Malang tersebut menguasai daerah yang sudah dikelola sejak lama oleh bopo biungnya, ya, yang akhirnya seiring berjalannya waktu menjadi kota yang sangat ramai dengan perdagangan, pertanian, perekonomian berjalan di sana. Joko Malang akhirnya menjadi terdengar di lisan banyak orang, di telinga banyak orang, dan diucapkan dengan kata Pemalang, berasal dari Joko Malang. Dan Pekalongan itu sendiri adalah tempat bertapa sekaligus riyadhahnya Temenggung Baurekso pada waktu masih muda dengan melaksanakan topo kalong seperti kelelawar itu. Jadi menclok, ya, bertengger di pohon-pohonan, kalau siang tidur, kalau malam jaga. Nah, itu Temenggung Baurekso, suka topo kalong. Nah, akhirnya lama kelamaan menjadi kota Pekalongan. Setelah itu ada lagi Batang, ya, Batang itu mengembat watang. Dulu antara daerah Alas Roban memang penuh dengan komunitas Banuljan yang masih bercokol berkuasa di sekitar Alas Roban tersebut, sehingga banyak mengganggu aktivitas manusia Banu Adam. Pada masa Mataram banyak gangguan-gangguan ketika Banu Adam mau mengairi sawah, ya, sungainya diganggu oleh Banuljan, jin-jin yang ada di hutan Roban tersebut, sehingga ada kayu yang ambruk ditambak di situ dengan gigihnya Temenggung Baurekso menyingkirkan kayu, ngembak watang, hancur, akhirnya lancar kembali pengairannya. Akhirnya menjadi nama kota Kabupaten Batang. Lah Kendal itu sendiri berasal dari nama sebuah pohon kendal. Kalau orang Jawa atau yang hidup pada masa tahun 80-an ke bawah, ya, itu kenal bentuknya pohon kendal itu seperti apa. Di Kendal dekat Kaliwungu itu dulunya banyak pohon kendal di sana untuk ya penghijauan, ya, juga untuk pertukangan, ya, untuk bangun rumah dan lain sebagainya. Akhirnya lama kelamaan diberi nama kota Kendal. Semarang itu berasal dari kata-kata asem, ya, pohon asem yang jarang-jarang. Dulu bapaknya Ki Pandanarang, yaitu Ki Made Pandan, itu sedang menjelajah, ya, untuk membuka lahan sebelah barat Demak atau Demak, ya. Di situ menemukan satu tempat yang penuh dengan rawa-rawa. Semarang itu bagian utara mayoritas rawa-rawa dulunya, sampai menjorok sekarang ke pelabuhan Tanjung Mas itu dulunya belum ada. Akhirnya menemukan satu tempat yang ada pohon asemnya, asem yang kecut itu, tapi jarang-jarang, asem arang, asem tapi arang-arang. Bahasa Jawanya jarang-jarang itu arang-arang. Akhirnya berubah daerah tersebut menjadi pemukiman penduduk, banyak perantauan datang, akhirnya menjadi kota Asemarang. A-nya dibuang menjadi Semarang. Ya, ini bupati pertamanya pada waktu Kerajaan Demak berdiri, ya, Sunan Pandanarang itu. Setelah itu bergeser ke Demak. Demak itu berasal dari kata demak-demek. Mbah Sunan Ampel mengutus Raden Fatah untuk mencari tempat di daerah yang penuh dengan rawa-rawa. Jadi Demak itu pinggir Selat Muria,
Di bawah Masjid Demak itu bila digali itu ada fosil-fosil atau kijing, koek, ya itu rawa-rawa dulunya itu. Selat Muria pada waktu itu masih ada. Jadi akses ke Demak dari Ngampel Surabaya itu lewatnya bukan Pantura, belum ada jalan Pantura, lewatnya jalur tengah, yaitu Bojonegoro, Blora Cepu, Grobogan, ya, baru Demak. Jadi dapat utusan dari Mbah Sunan Ampel untuk mencari tempat yang cocok untuk mendirikan masjid dan pusat dakwah di Bintoro. Alas Bintoro, tapi bukan berbentuk alas, penuh dengan rumput gelagah. Oleh Mbah Sunan Ampel disuruh untuk mencari gelagah yang baunya wangi, gelagah wangi. Nah, pada waktu mencari gelagah wangi itu, Raden Fatah beserta sahabat-sahabatnya ya demek gelagah dicium baunya wangi itu enggak. Demak, akhirnya berubah menjadi kota Demak. Ini versi pertama. Versi kedua berasal dari bahasa Arab Dhima. Dhima itu yang memiliki air, karena memang di Demak itu tempatnya bekas rawa-rawa purba Selat Muria. Nah, ini Demak. Berikutnya Kudus. Kudus berasal dari nama kota Al-Quds di Yerusalem, Palestina. Said Ja'far Shodiq mondok atau kuliah di sana, pulang ke Nusantara, putranya Mbah Sunan Ngundung akhirnya mendirikan satu tempat pesantren, ya, menimba ilmu, yaitu dengan terkenal nama kota Kudus. Aslinya bukan kota Kudus, namanya aslinya adalah Jati atau Bejanten. Ada yang mengatakan namanya Kudus itu aslinya adalah sebuah nama kayu ijuk yang buat untuk papan atap rumah itu. Jadi akhirnya lama kelamaan pengaruh Said Ja'far Shodiq besar di daerah situ, akhirnya menjadi kota Kudus. Kota Jepara aslinya adalah Ujung Para. Dari Demak ke Jepara itu perlu melewati Selat Muria yang sangat luas dulunya. Selat Muria itu membelah Pulau Muria dengan Pulau Jawa. Jadi kalau ada sejarah yang mencantumkan nama kerajaan Kalingga di Jepara itu keliru. Bukan Kalingga, kerajaan Kalingga itu ada di India. Sekali lagi jangan mengindianisasikan Nusantara. Kerajaan Kalingan, bukan Kalingga, Kalingan. Jepara, Kudus Pati, Pulau Muria itu adalah pusat kerajaan Kalingan. Kenapa kok dinamakan Kalingan? Bukan Kalingga. Karena antara Pulau Jawa dengan Pulau Muria itu belum nyambung, dipisah dengan selat, seperti Selat Madura, kalau Surabaya Madura itu. Nah, kalau mau ke Ujung Para atau Jepara itu harus melewati Selat Muria, Kaling-kalingan, terhalang. Jadi sampai sekarang di Ujung Para itu ada Kecamatan Keling, bukan Kalingga, Keling. Jadi memang keliling Kalingan, laut Selat Muria. Jadi kerajaan Kalingan, bukan kerajaan Kalingga. Ini dipelajari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Kerajaan Kalingan semasa dengan kerajaan Medang Mataram kuno. Jadi akhirnya Ujung Para yaitu tempat yang menjorok ke laut, penuh dengan transaksi perdagangan, pelabuhan besar. Ujung Para saudagar berada di sana, akhirnya lama kelamaan menjadi Ujung Para, Jepara. Berikutnya
Berikutnya adalah kota Pati. Pati berasal dari sebuah cerita Pangeran Kembangjoyo dengan Dalang Soponyono sedang minum dawet, ya, dari perjalanan jauh dari Paranggarudo, ya, minum dawet. Dawet kok enak rasanya. Tanya kepada yang membuat, yang menjual dawet, ini bahannya dari apa, Pak? Oh, ini dari patinya sagu dicampur dengan santannya kelapa, lalu dikasih gula aren, rasanya enak ya. Oh, berarti ini santan pati gelugu itu ya, resulo itu ya, rumbia itu ya. Daunnya daun rumbia, itu gelugunya itu ada patinya. Akhirnya lama-kelamaan menjadi kota Pati Pesantenan. Pati Pesantenan sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya. Ini Pati. Yang Rembang itu dulunya ada seorang imigran dari Campa, ya, daerah Kamboja sana, menuju ke salah satu desa yang bernama Banjarmelati. Itu udah babat alas di sana untuk membuka lahan sekaligus pemukiman. Rembang berasal dari kata ngerembang keremboko, babat alas dan menanam tebu. Ketika mau menanam tebu itu tradisinya masih tradisi Hindu, tradisi Jawa kuno, Kapitayan dapat pengaruh Buddha juga. Jadi agama kuno Jawa. Ketika mau panen tebu itu harus naleni dua tebu kiri kanan. Kalau tradisi Jawa itu kalau mau manen padi itu juga begitu namanya. Mulai dulu syukuran kan begitu. Sang Hyang Sri atau siapa itu. Jadi seperti Rembang, Kembang, Ngrembaka, Rembang, dua buah tebu yang ditaleni seperti rembang, kerembang. Nah, namanya memulai manen tebu pertama kali harus ngerembang dulu. Akhirnya lama-kelamaan menjadi kota Rembang. Kota Blora itu dulunya penuh dengan lumpur, beluran, bukan Blora, beluran. Ya, timbelur akeh lumpurnya karena memang daerah situ banyak tempat yang becek. Ketika ada orang angon kerbau itu seling belur, ya, tubuhnya kerbau sama tukang angonnya di sana penuh dengan lumpur, ya. Akhirnya menjadi kota beluran. Lama-kelamaan logat berubah menjadi kota Blora. Berikutnya Grobogan. Grobogan itu berasal dari sebuah kotak kayu seperti meja itu ya, yang isinya benda, barang-barang yang dibawa oleh Sunan Ngundung dari menaklukkan, ya, kerajaan Majapahit dari timur, membawa harta pusaka rampasan perang dibawa ke Demak lewat daerah situ, didampingi juga oleh Mbah Sunan Kalijogo dengan membawa banyak gerobok. Gerobok itu meja atau tempat penyimpanan barang. Jadi kayu, di bawahnya itu ada selorogan, tempat menyimpan pusaka, menyimpan harta benda, itu gerobok, ya, gerobok. Nah, di sana ada gerobok satu yang tertinggal kosong karena dirampas oleh begal, oleh Mbah Sunan Kalijogo, dibiarkan untuk pengingat, akhirnya menjadi nama kota Grobogan. Kalau sekarang jadi Purwodadi ya kotanya, tapi wilayahnya tetap Grobogan, Grobok. Terus berikutnya adalah Salatiga, Solo Tigo, karena Sunan Pandanarang yang dulunya serakah disadarkan oleh Mbah Sunan Kalijogo syaratnya bertaubat harus menyusul ke Tembayat di daerah Klaten. Dalam perjalanan beliau sama istrinya Sunan Pandanarang, ya, itu dirampok oleh Syekh Domba dan teman-temannya karena membawa tongkat yang isinya emas, harta benda. Lalu sesampainya di suatu tempat diingatkan oleh Mbah Sunan Kalijogo, kamu itu punya kesalahan tiga. Satu, kamu kikir,
Yang kedua, kamu tega kepada rakyatmu. Yang ketiga, kamu selalu serakah, ya, mencari dan mengumpulkan pajak dari rakyatmu dulu. Jadi ada kesalahan tiga. Akhirnya berkembangnya waktu menjadi kota salah tiga, hanya dihilangkan menjadi salah tiga. Boyolali itu berasal dari kata boyo wis lali. Ini istrinya Sunan Bandanarang yang mengejar beliau karena dirampok itu, opo Pak wis lali karo aku tah, sambil berlari gitu. Boyo wis lali, opo to wis lali, apakah Mas sudah lupa? Lali. Boyo lali, bukan buaya lali, bukan. Boyo boso Solo Jawa Kromo. Boyo wis lali. Akhirnya lama kelamaan di tempat itulah akhirnya dinamakan kota Boyo Lali. Kota berikutnya adalah kota Cilacap. Cilacap itu pengaruh dari kerajaan Pakuan dan semenanjung kerajaan Galuh. Wilayahnya dulu sampai ke Dieng, itu masuk kerajaan Sunda. Jadi aslinya adalah cacap. Cacap itu cacaban, menanam padi di tempat yang basah. Karena pengaruh Ci, air yang menurut orang Sunda itu Ci adalah air, energi kehidupan, akhirnya berubah menjadi tambahan cacap, Cicacap, akhirnya mendatangkan huruf la supaya mudah diucapkan menjadi kota Cilacap. Banyumas itu dulunya banyak kekeringan di sana, sehingga mencari air itu sulit. Sulitnya, berharganya air itu sama seperti berharganya emas. Ketika hujan datang, pengairan lancar, akhirnya mereka bersorak-sorai, gembira. Ini banyu air laksana emas, banyu emas. Berikutnya adalah Kebumen. Kebumen dulu itu Mangkubumi yang tidak setuju dengan kebijakan Amangkurat I yang membela Company, akhirnya bergeser ke arah barat untuk siap memberontak. Mangkubumi supaya tidak diketahui oleh Company, namanya dirubah menjadi Kiai Bumi dan mendirikan sanggar seperti pesantren itu, ya, nama Kebumian. Akhirnya lama kelamaan bergeser menjadi nama kota Kebumen. Berikutnya adalah kota Sleman. Sleman itu berasal dari patung gajah dan anaknya, itu ditemukan. Leman itu gajah, liman, bukan leman, liman, Sliman. Ditemukan di daerah situ karena memang di situ tempat kerajaan Mataram kuno, dan sebelumnya ada Mataram Medang, ya, itu pusat kerajaannya, aktivitas manusia banyak yang ada di sana. Jadi akhirnya menjadi kota Sliman, bergeser menjadi kota Sleman. Ada sebagian lagi yang meriwayatkan bahwa di situ tempatnya Nabi Sulaiman, ya, dengan cerita membangun dan merawat Buana Cakapala atau Candi Borobudur. Akhirnya menjadi kota Sulaiman. Lesannya orang Jawa mengucap Sulaiman sulit, akhirnya menjadi Sleman. Ada beberapa versi, ya Allah alam bisawab. Ini adalah sebab dikasih nama tersebut, akibatnya apa kedepannya supaya menjadi orang yang selalu selamat, salim, Sliman. Berikutnya adalah kota Magelang. Magelang itu dulunya putranya Sultan Agung, ya, putranya Panembahan Senopati. Pangeran Purboyo diutus untuk babat alas di daerah situ, tapi banyak gangguan karena memang dulu banyak Banuljan yang berkuasa di Pulau Jawa. Pernah saya sampaikan dalam beberapa episode yang lalu bahwa Banuljan, ya, bukan Banu Adam. Pada waktu Pulau Jawa
purba itu menguasai, menjadi khalifah di Pulau Jawa tersebut, sehingga dimensi mereka itu bisa ditampakkan seperti dimensi 3 manusia. Jadi ya tampak bisa dilihat seperti layaknya manusia dimensi 3. Ya ada fisiknya, tapi juga bisa menghilang pada waktu siang. Setelah itu sering mengganggu Banuljan yang ada di Magelang itu, mengganggu masyarakat di sana, dan bahkan banyak yang terbunuh dengan sihirnya jin atau Banuljan tersebut. Akhirnya dikepunglah oleh tentara Pangeran Purboyo dengan sistem pengepungan tepung gelang. Arti tepung gelang itu muter, kepung rapat gitu, tepung gelang. Jadi ada sistem perang, ya, taktik perang yang bernama tepung gelang, melingkari musuh supaya musuh tidak bisa lolos. Atepung gelang akhirnya menjadi kota Magelang. Perubahan dialek saja. Berikutnya adalah kota Banjarnegara. Banjarnegara itu dulunya banyak sawah-sawah, tapi memang ada di ketinggian, termasuk daerah Dieng, ya. Banjarnegara banyak sawah, ya, yang subur, sehingga menjadi makmur penduduknya seperti sebuah negara. Akhirnya lama-kelamaan menjadi kota Banjarnegara yang penuh dengan persawahan yang luas seperti satu negara. Berikutnya adalah kota Seragen. Seragen itu berasal dari kata serah legen, menyerahkan legen yang dikemas dalam berumbung bambu itu, yang asli kan begitu ya, tutupnya alami dari pohon kelaras, pohon pisang yang kering gitu ya, diserahkan ke Pangeran Sukowati, menyerahkan legen sebagai bentuk hadiah pemberian. Akhirnya lama-kelamaan jadi serah legen, menjadi kota Seragen. Berikutnya adalah Wonogiri. Memang di sana tempatnya bergunung-gunung, pegunungan, dan banyak alasnya. Wono itu alas, jadi banyak hutannya di sana, yang dilihat oleh Pangeran Sambernyowo, Raden Mas Said, itu sebagai tempat yang penuh dengan pegunungan, ya, dan banyak hutannya. Akhirnya diberilah nama Wonogiri. Berikutnya adalah kota Karanganyar. Ini tempatnya Mangkunegaran. Pangeran Sambernyowo dikasih tanah perdikan akibat perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 dan perjanjian Salatiga Jatisari. Akhirnya mendapat karangan, tempat kebun yang baru, tempat yang baru, akhirnya menjadi kota Karanganyar. Kartosuro yang sekarang menjadi Surakarta itu berarti dari kata kerto. Suro berani, kerto makmur, berani untuk hidup makmur. Jadi harapan ke depan akibatnya setelah dikasih nama tersebut, Sala atau Solo, dari Kartosuro ke Surakarta menjadi tempat yang makmur. Ya, kerto, toto tentrem kerto raharjo, itu bahasanya seperti itu, Surakarta. Berikutnya adalah kota Jogja. Jogja itu kota yang baik, kota gede aslinya, kota gede yang diharapkan menjadi kota yang makmur, kerto. Jadi akhirnya sakyukyane dadio panggonan sing kerto, karena memang dulu Sultan Agung sempat mau memindahkan keraton dari kota gede ke daerah Kerto, tapi belum sempat. Dari Kerto pindah ke Pleret, dari Pleret ke Kartosuro, dari Kartosuro ke Surakarta. Jadi akhirnya menjadi kota Ngayogyakarta, Ngayogyakarta, karena ingin menjadi tempat yang makmur, ya, aman, damai.
Toto tentrem kerto raharjo. Perubahan ker menjadi kar, akhirnya menjadi Yogyakarta. Bantul itu dulunya ada orang yang punya gawe, seserahan manten, mikul, ketan, mikul, bawaan manten, lamaran itu sampai ini ya, bambu untuk pikulnya itu mantul-mantul, saking beratnya. Jadi diteliti, oh kok sampai mantul-mantul ya, sampai bantul-bantul ya, akhirnya menjadi kota Bantul. Bantul. Kalau Kulon Progo itu karena dipisahkan oleh Kali Progo, akhirnya menjadi Kabupaten Kulon Progo. Gunung Kidul karena memang jarak dari kota gede dekat dengan pantai selatan itu banyak pegunungan. Wonosari itu penuh dengan pegunungan, sama seperti Wonogiri. Jadi Wonosari, Wonogiri. Kotanya Wonosari, tapi akhirnya menjadi kabupatennya apa? Kabupaten Gunung Kidul. Jadi nama-nama ini semua punya arti. Inilah kehebatan Banu Adam yang bisa mengalahkan malaikat dan Banul Jan dalam hal intelektualitasnya. Sehingga jangan sepelekan nama-nama ini. Nama ini penuh dengan doa agar senantiasa seluruh masyarakat atau rakyat yang menghuni tempat-tempat ini menjadi toto tentrem kerto raharjo, hidupnya masuk ke dalam surga dunianya sampai menghantarkan surga di akhiratnya. Jadi ini nama-nama kota kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori doa dan harapan. Semua nama ini baik semua. Histori, sejarah, ya, hukum sebab dikasih nama tersebut dan akibatnya, harapannya seperti apa, sebab akibat. Jadi semuanya yang saya sampaikan ini bisa ditambah lagi atau bahkan dikurangi karena ini versi saya. Jadi ada versi-versi yang lain yang berasal dari tutur tinular, ya, cerita lokal, silakan ditambah sendiri. Ada perbedaan wajar ya, karena memang ini berdasarkan penelitian. Sekali lagi saya sampaikan kepada penduduk atau rakyat Demak, Kudus, Pati, Grobogan, berhati-hatilah kalian, karena suatu saat Selat Muria juga akan kembali menjadi seperti Selat Madura dan Selat Bali. Dulu tahun 1500-an itu masih ada Selat Muria. Sebelumnya pada zaman Majapahit dilewati oleh kapal-kapal besar Jung Jawa, kapal Jung itu diproduksi di situ, di daerah Gisik. Karena sedimentasi kali 5, yaitu Jeratun Seluna. Jeratun itu singkatan dari 5 sungai besar yang ada di antara 5 kabupaten tersebut, yaitu Kali Jeratun, Tuntang, terus Serang, Lusi, dan Juwana. Sungai-sungai ini membawa lumpur dari Gunung Kendeng, dari Gunung Muria, Pati Ayam, dan Gunung Ungaran yang muaranya lepas sampai ke Selat Muria tersebut. Sehingga kalau musim hujan mulai dari Demak, ya, Kudus sampai Pati, itu akan terlihat seperti air laut. Apabila bersamaan dengan masa pasang, baik yang dari Kali Silugonggo Juwana sampai di pembuangan Kali Serang Demak, maka akan terlihat lerap-lerap seperti lautan. Sampai sekarang saya juga sudah melakukan penelitian puluhan tahun di sana. Jadi saya tidak hanya ngomong belaka, bahwa Kali Jeratun, Tuntang, Serang, Lusi, Juwana
itu bertahun-tahun membawa ratusan ribuan jutaan ton lumpur dari pegunungan, dari daratan, akhirnya menutup Selat Muria. Selat Muria sekarang menjadi pemukiman, hilang ditelan oleh daratan, laut ditelan oleh daratan, karena memang dulunya Selat Muria itulah yang mengelilingi kerajaan Kalingan, bukan Kalingga, kerajaan Kalingan, karena Kalingan terhalang dengan adanya laut tersebut. Saya membuktikan sendiri cerita tutur tinular di daerah tersebut, bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, gunung jugruk, segoro asat. Karena memang Gunung Muria pernah meletus, ya, dan jugruknya gunung yang namanya Gunung Pati Ayam. Sampai sekarang masih ada situs Pati Ayam, masih bisa ditemukan mamut atau gajah purba, banteng, macan, manusia purba di sana, di daerah Kudus, Museum Pati Ayam di sana. Jadi hati-hati saudara-saudariku yang berada di daerah Pati, Kudus, Demak, ya, Rembang, Grobogan. Hati-hati, suatu saat Selat Muria akan kembali. Ya Allah alam, sekarang aja sudah terbukti banjir bisa sampai berhari-hari, 2 minggu, 3 minggu belum surut. Kalau curah hujan tinggi, maka bisa jadi semuanya tenggelam. Kalau ingin membuktikan kok bekas laut, di sana banyak desa-desa yang sumber air sumbernya itu asin, karena memang bekas laut, termasuk daerah Somalang. Tanya sendiri kalau nggak percaya, saya sudah survei lapangan berkali-kali di sana. Jadi sampai kedalaman beberapa meter, ya, kedalaman tertentu itu air sumbernya nggak bisa diminum karena saking asinnya, karena air laut yang terjebak di darat. Dan di sana juga banyak kandungan minyak buminya, karena memang bekas laut purba. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dijadikan referensi, ya. Ini berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan tulisan, ya. Ini saya praktek di lapangan, bukan hanya sekedar teori. Bisa dibuktikan sendiri. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.